Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, berkatilah kami, bawa kami untuk semakin mengerti akan kasih-Mu itu sesungguhnya ya Tuhan. Sulitnya kami untuk memahami akan kasih-Mu itu. Kalau bukan Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk mengerti melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu kami sangat memohon belas kasihan Tuhan atas kami, supaya kami mengerti kasih Tuhan bagi kami, dan kami juga boleh menjadi saluran daripada kasih itu sendiri bagi orang lain. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya boleh bekerja di tengah-tengah kami, dan halaulah segala pekerjaan kegelapan, tawanlah pikiran dan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, kita akan belajar di sekolah minggu dewasa ini dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, kita melihat di kertas warta kita tema hari ini, mengenal Allah lewat kasih-Nya. Ya. Dalam ketidakberdayaan manusia, Allah menunjukkan kasih-Nya yang murni. Adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita, itu bukan karena ada jasa kita di dalamnya. Pola ini sebenarnya terdapat juga dalam perjanjian lama, di mana Allah memilih Israel bukan karena mereka lebih banyak daripada bangsa lain, tetapi karena Allah mengasihi mereka. Jadi jikalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan juga sejarah itu membuktikan ketika Mesir sudah menjadi adik kuasa, Israel masih keluarga. Ya, Mesir itu sudah menjadi bangsa yang besar dan banyak bangsa-bangsa yang lain waktu itu sudah berdiri. Israel itu masih keluarga, yaitu Yakub, yang terdiri atas 70 anggota keluarga. Hanya itu. Jadi Tuhan bilang di dalam kitab Ulangan 7 ayat 7 ini, Dia bilang, aku pilih kamu bukan karena kamu besar, gak ada kelebihan padamu. Dibandingkan yang lain gak ada kelebihan. Tetapi apa yang mendasari Allah memilih Israel? Tuhan bilang, karena aku mengasihimu. Maka sebenarnya ini juga yang kita bisa lihat di dalam kitab Roma ini. Semua manusia lemah tidak berdaya, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi dunia. Iya. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa maksudnya Kristus telah mati untuk kita pada waktu yang ditentukan Allah? Iya. Apa maksudnya? Kristus datang ketika
udah masuk ke tahun Masehi ya. Udah masuk ke tahun Masehi ketika Raja Herodes Agung yang menjadi raja. Kenapa Kristus tidak datang? Waktu pembuangan ke Babel gitu ya. Kenapa Kristus nggak datang? Waktu mereka ditawan di Mesir. Atau kenapa Kristus nggak datang? Waktu Raja Daud memerintah. Iya. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus datang pada waktu yang ditentukan Allah. Di mana kerajaan Roma waktu itu yang sedang menjajah Israel. Kalau ini juga penjajahan, kenapa bukan di penjajahan Mesir? Kenapa bukan di penjajahan Babel? Tapi mengapa di penjajahan Romawi ini? Nah, mari kita melihat kitab Ulangan 28, nanti saya baca secara cepat ya, untuk kita sedikit belajar tentang sejarah. Ulangan 28 ayat 36, saya akan bacakan. Ulangan 28 ayat 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kuangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau? Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur dan akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum dan menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak lelaki dan anak perempuan, tetapi mereka bukan bagimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi di sini di dalam kitab Ulangan, ketika mereka menanti untuk masuk menyeberangi tanah Kanaan, ini mereka sudah ada di pinggir dari sungai Yordan. Di sini kembali Musa berkhotbah mengingatkan antara berkat dan kutuk. Apa yang akan Tuhan lakukan atas apa nanti yang mereka kerjakan. Tuhan bilang, jikalau kamu mengawinkan dengan bangsa-bangsa lain, jikalau kamu nanti ikut seperti bangsa-bangsa lain menyembah kepada berhala, hal ini akan jadi padamu. Kenapa? Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira walaupun kelimpahan akan segala hal. Ini yang akan terjadi. Nah, mari kita melihat dalam kitab Yeremia. Ini ada nanti beberapa ayat kita akan baca. Kitab Yeremia 7 ayat 3 saya akan bacakan. Yeremia 7 ayat yang ketiga saya baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yaitu dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalangan bagimu sendiri, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-13.
Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan ini juga, demikianlah firman Tuhan, oleh karena kamu tidak mau mendengar sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu, karena itu kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Nah, ini adalah nubuatan Nabi Yeremia ketika Raja Zedekia, raja terakhir, menjadi raja di Israel. Sedangkan Israel bagian utara, yaitu yang dipimpin oleh raja-raja lain, ini kan Israel bagian Yerusalem, itu sudah dibuang. Sudah dikalahkan oleh Raja Asyur, itu yang katanya tadi Silo. Silo ini adalah tempat penyembahan yang dibuat oleh orang Israel di bagian utara. Dibilang bahwa ini sudah kubuang. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkanku. Dari sejak Israel di utara menjadi kerajaan, mereka dari sejak berdirinya sebagai kerajaan, dari sejak itu mereka menyembah kepada berhala. Sampai dibuang oleh Tuhan lewat dibiarkannya Raja Asyur masuk dan menghamburkan mereka. Maka udah diperingatkan di zaman Zedekia oleh Yeremia, yaitu raja terakhir. Tuhan bilang, kamu akan seperti Silo, karena kamu juga tidak mendengar. Jadi bait Allah yang kamu banggakan ini, yang dibangun oleh Salomo ini, yang dulu namaku atasnya berdiri di situ, Tuhan bilang, ini aku akan musnahkan. Bagi orang Israel, hal itu sesuatu yang gak mungkin. Dengan berdirinya bait Allah di Yerusalem, itu sesuatu yang bagi mereka itu luar biasa. Bangunan itu sangat luar biasa. Maka bagi mereka, sekalipun Tuhan berbicara demikian, gak mungkin. Tetap dalam hati mereka, gak mungkin. Tetapi kita melihat, nanti Bapak Ibu bisa baca, kemudian itu dibahas di dalam Yehezkiel, itu setelah dibuang, dan kita bisa melihat nanti di dalam 2 Tawarik, ini akhirnya terjadi. Bagaimana akhirnya Raja Babel datang untuk menghancurkan Israel dan diangkut ke Babel. Dan bait Allah yang mereka megahkan benar-benar rata dengan tanah. Dan mereka diperbudak selama 70 tahun. Ada beberapa tafsiran berkata 70 tahun itu sebenarnya adalah dari saat bait Allah diruntuhkan sampai mereka pulang kembali. Itu sebenarnya 70 tahun. Karena dari segi waktu antara mereka terbuang ke Babel sampai mereka pulang itu sebenarnya sekitar 20 tahun. 50 tahun. Tapi hitungan dari bait Allah itu yang diruntuhkan itu sekitar 70 tahun. Karena ada beberapa kali kan mereka diangkat. Nah, tetapi kita melihat ketika mereka sudah 70 tahun di tanah pembuangan di Babel, mereka ada di antara orang-orang Babel sehari-harinya melihat penyembahan berhala. Semua sisi dan sudut semua penyembahan berhala. Mereka udah mulai bingung. Identitas kita apa ini? Tuhan dulu memberikan mereka identitas ataupun ciri mereka umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk beribadah kepada Allah yang Esa, supaya lewat hukum Taurat yang diberikan, aturan-aturan yang dari Tuhan, ini akan menjadi mercusuar untuk bangsa-bangsa lain. Tapi mereka nggak peduli identitas yang besar yang Tuhan berikan ini. Mereka malah pengen seperti orang lain, pengen seperti bangsa lain. Mereka dibuang. Udah bersama dengan bangsa Babel di mana-mana penyembahan berhala, mereka udah bingung. Gak ada bagian yang gak ada penyembahan berhalanya.
mulailah bangkit satu-satu. Yang akhirnya mengerti identitas sebagai orang yang dipilih umat Allah itu tinggi. Di mana Daniel berdiri sebagai orang muda yang menunjukkan identitasnya sebagai umat Allah. Enggak mau dia terlibat dalam penyembahan berhala. Dan ini sebenarnya bukan hanya Daniel, ada Mordekai, ada Israel, ada Esther, dan ada Nehemia yang mulai menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah yang menegakkan hukum Taurat, yang mengikuti aturan-aturan di dalam makanan untuk menunjukkan mereka umat Allah. Jadi di sini kita melihat satu persatu muncul. Tetapi secara bangsa tadi belum ada pemulihan. Sampai akhirnya nubuatan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan pulangkan mereka ke Israel. Sesuatu yang bagi mereka mustahil. Tetapi kita melihat di zaman Kores setelah Persia mengalahkan daripada Babel, Kores menjadi raja. Dia mengeluarkan satu peraturan di mana orang Israel dikembalikan ke kampungnya. Nah, di sini pertama yang berangkat itu adalah Zerubabel dengan Joshua untuk tujuan mendirikan kembali bait Allah yang menjadi reruntuhan. Ketika mereka mendirikan bait Allah yang menjadi reruntuhan, untuk mereka diingatkan identitas mereka sesungguhnya. Yaitu apa? Umat Allah yang harusnya beribadah kepada Allah. Maka yang pertama ketika mereka pulang itu adalah apa? Mendirikan bait Allah. Itu untuk kepulangan mereka. Untuk mengingatkan mereka kepada ciri mereka, diri mereka sendiri sebagai umat Allah. Tetapi di sini kan kita melihat ada perlawanan ya. Baru kepulangan yang kedua itu Ezra. Setelah bait Allah berdiri oleh Zerubabel, baru ditegakkanlah aturan-aturan hukum Taurat di dalam ibadah oleh Ezra. Lalu pulanglah lagi Nehemia. Ini adalah untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Ada 3 kali mereka kembali. Nah, di sini tidak ada lagi raja. Di mana waktu itu Nehemia yang menjadi bupati di sana. Dari Nehemia ini kita melihat, disitulah pada zaman Nehemia inilah, di situ Nabi Zakaria Maleaki berdiri ya. Disinilah kemudian terakhir dan setelah itu tidak ada lagi cerita tentang firman Allah. Di mana Israel tidak lagi sebagai bangsa. Di sini Tuhan tidak ada berbicara, tetapi sejarah kan lanjut. Sebenarnya firman Tuhan tidak ada lagi berbicara secara khusus di masa ini setelah Nehemia, tidak ada lagi. Tetapi sejarah ada, di mana di sini kemudian bangkit Raja Yunani Alexander Agung yang kemudian meruntuhkan daripada Media Persia, yang kemudian akhirnya menjajah Israel. Tetapi ini semua membawa orang Israel kepada tekanan-tekanan di dalam ibadah kepada Tuhan. Karena raja-raja ini membawa mereka kepada penyembahan berhala juga. Di sini mereka udah makin mengerti betapa tingginya tadinya identitas mereka sebagai umat Allah. Di sini udah mereka mulai merindukan akan hadirnya seorang raja yang akan membawa Israel kepada shalom, kepada kedamaian. Karena kan gak ada lagi raja. Mereka udah mulai mengingat kerajaan daripada Daud. Mulai mereka mengingat janji-janji Tuhan. Akan dia bangkitkan seorang keturunan dari Daud. Yang akan duduk di tahta Daud. Yang akan mendirikan kerajaan Shalom. Mulai kerinduan itu ada. Firman Tuhan tidak ada. Mereka dijajah oleh Yunani. Berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan. Kemudian mereka jatuh lagi. Ketika Romawi mengalahkan Yunani. Mereka tetap di dalam perbudakan.
Tetapi apa? Disinilah rasa haus yang sudah tinggi. Kapan Raja Damai itu datang? Kalau kita lihat, Israel ketika dipimpin oleh raja yang benar, rakyat dibawa kepada penyembahan kepada Allah dan ada damai. Raja benar, rakyat dibawa menyembah Allah, ada damai. Raja jahat, rakyat dibawa kepada penyembahan berhala, ada penjajahan. Seperti itu yang terjadi. Mulai mereka merindukan kapan raja itu datang. Kapan damai itu datang. Dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tidak ada. Rasa haus itu makin tinggi. Kapan raja itu datang? Kapan raja itu datang? Dan disinilah seperti yang dikatakan dalam kitab Roma tadi. Dia katakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Di waktu ini memang rasa haus akan Israel itu terhadap raja yang benar, Mesias yang akan memimpin kepada kerajaan Shalom itu sudah tinggi. Maka tidak heran ketika bangkit Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun, dia bukan berkhotbah di bait Allah. Tidak. Tapi dia berkhotbah di padang gurun, di situ berbondong-bondong, mulai dari Judea sampai Galilea yang sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan, berdatangan ke padang gurun. Kenapa? Karena sudah sangat berat, sudah sangat kering, sudah sangat pelik. Iya, kadang-kadang kan seperti itu Tuhan buat ya. Ketika bandel-bandel gitu ya, nggak mengerti arti sebuah tebusan dengan harga yang mahal Tuhan berikan gitu ya. Dan menganggap enteng, murah, dan kemudian udah mulai tertarik dengan segala kenikmatan dunia ini dan segala kemuliaan pernak-pernik yang ada, mulai bergeser. Tuhan geser dulu ya, kan udah selamat. Kira-kira begitu ya. Hanya sekedar itu seperti Israel tadi, bangunan itu megah dan ibadah itu masih jalan, tapi hati sudah kemana-mana. Akhirnya apa? Mulailah muncul satu-satu. Tuhan biarkan riak-riak, mulai ada gelombang sepoi-sepoi. Gelombang ada sepoi-sepoi, ada ya. Agak ngayun-ngayun dia gitu ya. Itu kan kayak anak diayun-ayun, masih bisa menikmati. Mulailah lebih keras, lebih keras. Mau disalahkan keliling pun gak ada guna. Mulailah datang badai. Udah datang badai, salahkan pun sekeliling gak ada guna. Baru mulailah Tuhan, apa ini? Gak ada juga jawaban, Tuhan, apa ini? Ya, sama seperti minggu lalu kita belajar di sekolah minggu dewasa ya. Anak itu ketika masih habis uangnya belum sadar. Belum sadar. Masih ada teman-teman bisa dicari. Tapi begitu tidak ada lagi jalan semuanya, dia udah ada dalam kelaparan berat. Dan ketika dia udah mengabdi pun kepada tuan babi itu, yang najis bagi Israel, itu pun dia paksakan untuk dia kerjakan. Mau makan aja gak dikasih. Wah, disinilah baru ingatnya bapaknya. Iya ya, rumah bapakku itu berlimpah makanan. Aku di sini mati kelaparan. Mulai sadar. Iya. Setelah itu mulai ada hati. Pulanglah aku, enggak pun aku diterima sebagai anak, enggak apa-apa. Sebagai hamba masih lebih baik asal di rumah Bapa. Enggak neko-neko lagi ya. Karena apa? Sudah melihat kenyataan yang ada ketika membelakangi Tuhan tadi. Maka di sini kita melihat tadi waktu yang ditentukan kapan, ini waktunya. Di mana memang di dalam kerajaan Romawi waktu itu, kekaisaran Romawi, infrastruktur di seluruh kekaisaran Romawi itu sudah bagus.
Maka ketika Paskah, di mana Yesus akan menjadi korban Paskah, itu kan waktu bangsa-bangsa, artinya orang-orang Israel yang ada di bangsa-bangsa lain, mereka pulang. Di situ mereka melihat Kristus disalibkan. Dan ini juga yang mempermudah di mana Paulus kemudian nanti bisa memberitakan Injil ke dunia, belahan dunia. Karena apa? Infrastruktur yang sudah bagus. Di sini kita melihat ini waktu yang ditentukan Allah. Di mana Allah tadi datang untuk melawat manusia. Dikatakan tadi di sini apa? Waktu kita masih lemah, tidak berdaya. Kita melihat sejarah ini tadi semua. Menunjukkan kebobrokan demi kebobrokan, kerusakan demi kerusakan. Kenyataan diperbudak oleh dosa tadi. Tetapi apakah Allah yang sudah dulu berbicara di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, dia tidak setia? Di dalam kasihnya tadi, dia tetap setia. Maka pada waktu yang dia tentukan dikatakan tadi, ketika dunia masih ada dalam keadaan lemah, artinya apa? Perbudakan dosa. Di dalam ketidakberdayaan. Dibilang bahwa Kristus telah mati untuk kita. Paulus membandingkan, mengkontraskan bagaimana Allah itu mengasihi dengan kita manusia. Maka dibilang ayat 7, kalau untuk seorang yang benar, apa katanya? Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Artinya gini, kalau untuk orang benar, payah, susah, bahkan mustahil ada orang membela, apalagi itu mempertaruhkan nyawa. Misalkan di kantor, dia benar, terbukti gak benar. Udah deh, daripada nanti aku ikut bela-bela, nanti aku juga dipecat. Udahlah, urusanmu lah urusanmu. Akulah di sini. Padahal kita tahu dia benar. Tapi payah orang membela yang benar. Apalagi disuruh mati. Ini mustahil dibilang. Tapi kalau untuk orang baik, kalau dia mau preman atau apa, dapat uang dengan cara korup atau seperti apa, nggak masalah. Yang penting pirit-piritnya kan ku dapat selama ini. Kalau untuk orang yang kayak gini, dibela. Kan dia baik sama aku, mau kayak mana dia di luar nggak masalah. Kan dia baik sama aku. Kalau orang yang baik dikatakan mungkin ada orang yang mau mati. Bisa dia tidak benar, tetapi kalau dia baik sama aku, ku bela orang yang kayak gini. Bagaimana Paulus tadi membandingkan Allah justru memberi anaknya mati untuk musuhnya. Tapi kalau manusia, kalau enggak ada dia dapatkan keuntungan dari orang itu, kalau enggak ada sesuatu yang dia peroleh dari orang itu, enggak ada dia mau terlibat dalam hal apapun. Terlepas orang itu benar, dia nggak akan peduli kalau nggak ada keuntungan dia dapat. Jadi kalau manusia kasihnya kayak mana? Ya kalau kau mengasihi aku mengasihimu. Kalau kau baik sama aku pun baik. Kalau kau membela aku seperti itu, ya kalau orang karo bilang apa ya, tuka kue pe kubreken gitu ya. Narsar pe tuka kue lodali gitu ya. Keluar pun ususku ini membela dia nggak apa-apa untuk orang yang baik. Itulah manusia. Manusia hanya akan baik kepada orang yang baik kepadanya. Tapi manusia enggak pernah baik kepada orang yang tidak baik kepada dia. Tetapi Allah tidak demikian. Allah menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang memusuhi dia. Bahkan apa? Paulus katakan ini bukan perasaan, tetapi ini realita. Allah itu menunjukkan kasihnya itu fakta. Di mana Kristus mati untuk kita. Ini bukan maksudnya mitos. Ini bukan cerita dongeng yang dilahirkan oleh cerita-cerita budaya yang lain. Yang ini begini ceritanya, ini begini.
Bukan seperti itu. Kristus mati itu didukung oleh tulisan-tulisan, bukan hanya di Alkitab. Kalau kita bilang, oh Alkitab, ya apa yang gak bilang gitu. Mungkin ada orang bilang, ya ini kan ditulis sama Paulus. Tetapi itu didukung oleh karya sejarah yang ditulis oleh Josephus. Dia adalah sejarawan yang lahir sekitar tahun 37 sesudah Masehi sampai 100 tahun Masehi. Dia adalah sejarawan yang mencatat bahwa betul ada penyalipan pada masa Kekaisaran Romawi, dan dia mencatat karena ini masih dekat dengan usianya apa yang terjadi kepada Yesus, dan dia bisa telusuri, saksinya juga masih hidup. Dia mencatat di dalam tulisannya bahwa itu betul. Maka ini bukan sesuatu yang mitos. Allah itu benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang memusuhi Dia, yaitu dengan apa? Mengorbankan anaknya untuk menjadi tebusan atas dosa kita. Maka di sini tadi, bagaimanakah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan terlebih lagi dikatakan, melebihi lagi dari itu, bukan hanya saja Kristus mati untuk kita, untuk menebus kita dari dosa, tetapi dikatakan ayat 9, lebih besar lagi dari itu, yaitu apa? Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi kasih Allah yang Dia tunjukkan lewat anaknya yang mati di atas kayu salib, bagi kita itu sudah besar. Dan tidak pernah ada kata, kalau pemberian yang lain tidak pernah Tuhan katakan, kasih Allah itu besar. Tetapi ketika Dia memberikan anaknya, dikatakan kasih Allah itu besar. Dan lebih besar lagi, lebih lagi, dikatakan apa? Kita akan terlewat dari murka Allah. Kita akan mendapatkan hidup kekal. Lebih lagi. Ya. Maka dikatakan tadi di sini, di ayat yang ke-11, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau Israel tadi sudah merindukan kedamaian, shalom, damai sejahtera tadi, mereka sudah merindukan kapan Mesias itu akan hadir. Tapi di sini sudah digenapkan, dan Paulus kembali ulang lagi. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya yang mana? Bukan hanya Kristus yang mati untuk menebus kita dari dosa. Bukan hanya kita diberikan kepastian tidak dihukum dalam murka Allah. Bukan hanya ketika kita mendapatkan hidup yang kekal yang pasti. Tetapi dikatakan malah kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Damai tadi terjadi di dalam Kristus ini. Damai dengan Allah ini akan menghadirkan damai dengan diri. Damai dengan Allah ini akan mewujudkan damai dengan sesama. Apa rupanya yang diharapkan oleh dunia? Bukankah damai tadi? Hari ini makin bermunculan satu-satu ya. Bagaimana reaksi-reaksi perang itu semakin terlihat sedikit demi sedikit. Perang di sana, perang di sini, firman Tuhan pasti genap.
Yaitu apa? Akan bangkit bangsa melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Tapi di manakah sesungguhnya akan terjadi damai tadi? Hanya di dalam diri orang-orang yang menerima kasih Allah dan yang hidup di dalamnya. Bukan hanya ketika dia bertobat dia menerima kasih Allah, tetapi dia menghidupi terus-menerus firman itu, maka disitulah damai tadi akan memerintah. Maka di sini tadi, oleh sebab dia, kita telah menerima pendamaian itu. Apa yang Bapak Ibu cari? Apa yang Bapak Ibu cari? Bukankah damai? Salahkah kita bekerja? Tidak. Salahkah kita mencari uang? Tidak. Karena itu juga adalah suatu kebutuhan kita. Tetapi kalau itu satu-satunya menjadi tujuan, itu yang akan membawa kepada kehancuran. Dan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau perlukan akan dia tambahkan. Ketika seseorang mendahulukan Tuhan, Tuhan sudah berjanji, aku yang akan tambahkan. Maka sebenarnya, kalau Tuhan yang kita dahulukan, kita bisa tuntut Tuhan. Tuhan tambahkanlah yang lain. Kita bisa minta tambahkan yang kuperlukan. Tapi begitu apa yang kuperlu menjadi yang utama. Dan Tuhan itu mulai digeser. Bahkan yang diperlukan tadi pun tak dapat. Sama seperti Israel tadi. Karena apa? Tuhan bilang, zaitunmu itu pun gak bisa kau pakai. Anggurmu itu pun gak bisa kau nikmati. Kenapa? Karena engkau tidak mau memberi dirimu untuk diperhamba olehku dengan sukacita. Kalau Tuhan yang menjadi Tuhan, adakah dia akan membawa kita kepada kehancuran? Maka di sini, bagaimana respon saudara terhadap kasih Allah ini? Jikalau dia sudah memberikan anaknya mati untuk kita yang berdosa, apakah kita tetap enggak menerima? Atau tetap kita kejar apa yang kita rasa akan memberikan senang ini? Enggak apa-apa, kejar aja ya. Iya, kan memang hidup ini pilihan. Iya, walaupun pilihan ini dipertanggungjawabkan. Karena hidup ini diberikan. Enggak apa-apa pilih yang mana kita mau, silahkan. Walaupun pada akhirnya pilihan itu akan dipertanggungjawabkan. Iya. Bagaimana respon kita terhadap kasih Allah ini? Apakah kita sudah terima? Atau hingga kini hal ini tetap kita abaikan dan kita merasa ini sesuatu yang omong kosong. Kita melihat keseriusan Allah di sepanjang sejarah ini untuk menggenapkan janjinya menghadirkan anaknya. Maka enggak mungkin firman-Nya sehubungan dengan kekekalan itu tidak akan genap. Baik itu hidup yang kekal oleh karena iman kepada Yesus, baik itu murka oleh karena penolakan kepada Kristus. Jadi banyaknya nanti orang baik menurut dunia, tapi tidak diterima di kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia menghina pemberian Allah dengan tidak menerima Kristus di dalam hidupnya. Apakah yang menjadi kemegahan bagi saudara? Iya. Kemegahan ini kadang-kadang bukan karena dia ada ya. Enggak ada pun bisa itu jadi kemegahan ya. Bisanya nanti gak cantik tapi kemegahannya cantik, maka itu yang dikejarnya. Bisanya jabatan itu gak ada pada dia, tetapi karena itu menjadi kemegahannya, itu yang dia kejar. Bisanya uang itu gak berlimpah dalam dirinya, tetapi karena itu kemegahannya, itu yang dia kejar. Dan bukan Tuhan, sehingga apa? Damai tadi tidak ada.
Apalah arti itu semua jikalau damai tidak ada? Siapa yang bisa menghadirkan damai? Dikatakan tadi, hanya di dalam pribadi Yesuslah. Karena penebusannya tadi, kita menerima perdamaian itu. Jadi sudah berdamaikah Bapak Ibu dengan Allah? Sehingga ini yang membuat Bapak Ibu berdamai dengan diri. Dan itu juga yang kemudian Tuhan ajari untuk berdamai dengan orang lain. Iya. Yesus berkata, kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka kita juga harus membagikannya dengan cuma-cuma. Kalau kita sudah menerima kasih Allah itu, Tuhan mau kita menjadi saluran daripada kasih itu. Bukan menyetop, bukan memendam, dan bukan memberhentikannya di dalam diri kita. Mari kita melihat ayat hafalan ini. Roma 5 ayat 6 dan 11. Sama-sama kita baca, dua-dua ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa setianya Engkau. Sepanjang sejarah menunjukkan betapa jahat dan berdosanya kami manusia ya Tuhan. Israel itu adalah sebagai gambaran daripada manusia secara umum. Tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami manusia, tidak berhenti untuk menggenapkan rencanamu dalam penyelamatan kami. Sekalipun kami lemah, tidak berdaya, gagal oleh karena dosa. Untuk itulah Engkau memberikan putramu yang tunggal. Kami bersyukur Tuhan, dalam kegagalan, kelemahan, ketidakberdayaan kami, yang Engkau tahu, Engkau mengutus anak-Mu. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Tuhan, jikalau ada selubung-selubung yang menutupi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bisa melihat kasih Tuhan yang sedemikian besar, untuk boleh menyelamatkan kami, untuk mau memberikan hidup yang kekal, supaya kami tidak dimurkai, supaya terjadi shalom itu, damai dengan Engkau, damai dengan diri, damai dengan sesama. Tuhan, tolong kasihanilah kami, supaya Engkau kiranya mengangkatkan selubung itu Tuhan, supaya kami boleh melihat kasih-Mu yang besar ini, dan boleh sungguh-sungguh datang seperti anak yang hilang itu Tuhan, di dalam pertobatan. Ini yang menjadi doa kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar, untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan tolonglah kami ya Tuhan, kami yang sudah Tuhan selamatkan, biarlah Israel ini boleh menjadi contoh untuk kami bisa tidak berjalan seperti apa yang mereka lakukan. Tapi jikalaupun kami sudah ada melangkah seperti apa yang mereka lakukan, Tuhan, biarlah kami boleh bertobat dari hati yang sedemikian. Tolong kami Tuhan, supaya kekeringan demi kekeringan yang kami rasakan, itu justru makin membawa hati kami berbalik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Teruskan firman-Mu ini dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.